Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam li ummatil Muhammadiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna as-sanata kullaha Ramadan." Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang saya muliakan para alimin ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, segenap pengasuh pondok pesantren dan majelis taklim Kota Medan, wabil khusus untuk Ketua BKM Masjid Quwwatul Muslimin Al-Mukarram Ustaz Rifai Nasution yang tadi sudah mengimami sholat sunat tarawihnya Al-Mukarram Ustaz Dimas, ada Al-Mukarram Ustaz Kamal Sofyan, segenap keluarga Allah dari pesantren Tahfizul Quran. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama di Kota Medan tercinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemudaan, segenap aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi, segenap donatur Masjid Quwwatul Muslimin, tim perjalanan safari Ramadan dari Yayasan Kampung Zikir Madani, Ustaz Heri, Bang Ari dan kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih dikasih kesempatan nikmat sama Allah untuk menghidupkan sunnah tarawihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih menikmati indahnya udara Ramadan. Dulu saya punya orang tua, Rahmatul Abrar Zainuddin MZ, pernah mengajarkan bahwa sesungguhnya, kata beliau saat itu, ada dua amal di mana nilai pahala dan timbangan dosa Allah udah kasih tahu. Tapi justru kita di Kota Medan ini, Pak, sering terjebak dalam menyepelekan, mengecilkan, bahkan berani menyia-nyiakan dua amal ini. Padahal di dua amal ini nilai pahala sama timbangan dosa Allah tidak kasih tahu. Tapi kita masyarakat Islam sering sekali mengecilkan, menyepelekan, bahkan berani menyia-nyiakan amal yang ini. Ada teman saya nanya, Syoki, kenapa? Kamu ibadah kok masih suka hitung-hitungan sih sama Allah? Gak usah lah kamu ngomong seperti itu di Masjid Quwwatul Muslimin. Ibadah itu kan yang baik lillahi ta'ala.
Kenapa sih kamu ibadah kok masih suka mengharapkan pahala dan dosa? Pahala dan dosa kan nggak dikasih tahu sama Allah. Jadi santai-santai saja. Betul Kalau mau betul. bisa mau ditengok lagi gitu. Bapak Ibu salah. Jangan pernah dihapus. Justru seharusnya kita sangat berterima kasih kepada Allah. Allah nggak kasih tahu timbangan dosa dan timbangan pahala. Coba bayangkan ketika Allah kasih tahu dosa saya malam hari ini, saya yakin satu masjid ini nggak akan ada yang mau duduk dekat-dekat saya. Kok begitu? Karena saya yakin dosa saya jauh lebih banyak daripada dosa yang Bapak Ibu pernah lakukan di kota Medan. Saya bersyukur Allah nggak kasih tampak dosa saya malam hari ini, sehingga Bapak Ibu bisa nyaman duduk dan dengerin ucapan saya. Atau sebaliknya, coba bayangkan ketika Allah kasih tahu timbangan pahala kita, Bapak Ibu sekalian. Maka saya yakin Bapak Ibu pun gak akan mau datang ke Masjid Quwwatul Muslimin ini. Kenapa? Begitu mau berangkat, habis sahur, habis buka tadi, mau berangkat ke masjid, buka lemari dulu, ya. Lihat dulu, oh stok pahalanya masih banyak, besok aja saya datang kalau pahalanya sudah begitu. Jadi sombong. Nah makanya malam hari ini saya ingin kasih tahu. Dan memang banyak dari kita. Sekarang saya tanya, boleh saya tanya? Nah, ibadah yang kita lakukan ini pamrih atau lillahi ta'ala? Yakin? Baik, alhamdulillah. Sekarang saya tanya lagi. Yang tadi berani berkata ibadahnya lillahi ta'ala, berapa banyak yang tadi berkata ibadahnya lillahi ta'ala, tapi dalam sholatnya masih takut neraka, ingin masuk surga? Coba angkat tangan. Ayo, yang sholatnya masih takut neraka, pengen masuk surga, coba angkat tangan. Nih, banyak yang angkat tangan, malu. Katanya sudah lillahi ta'ala. Kalau sholat yang kita lakukan masih takut neraka, pengen masuk surga, itu pamrih, Pak. Pamrihnya di mana? Masuk surga, takut neraka, itu pamrih. Karena ibadah yang lillahi ta'ala itu diajarkan sama baginda Nabi apa? Beribadahlah kalian seolah-olah kalian sedang melihat Allah. Tapi kalaupun kita tidak mampu melihat kesucian zatnya Allah, yakini dalam diri kita, Allah pasti melihat kita. Maaf Bapak Ibu, karena ibadah yang terbaik itu adalah merasakan Allah dalam setiap gerak langkah hidup kita. Ya Bu? Ibu? Ya Bu? Apaan? Iya, pokoknya itulah show kita, iya. Nah, makanya ketika ibadah kita masih pamrih, sudah jelas ibadah kita pamrih, maka orang tua saya dulu mengajarkan ada dua amal di mana nilai pahala dan timbangan dosa Allah nggak kasih tahu. Tapi justru kita di sini sering terjebak dalam mengecilkan, menyepelekan, bahkan berani menyia-nyiakan amal ini. Apa dua amal ini, Syauki? Pertama, amalia puasa. Ini yang lagi kita lakukan. Maaf Bapak Ibu, Allah nggak pernah kasih tahu seberapa besar timbangan pahala puasa. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Ibadah-ibadah lain timbangannya jelas. Sholat berjamaah 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Betul betul. Makanya maaf sekali itu ya. Kita masih mau tuh gelap-gelap datang ke Masjid Quwwatul Muslimin. Ngapain? Sholat subuh berjamaah. Kok mau? Karena timbangannya jelas, 27 lebih baik daripada sholat di rumah. Sedekah yang tadi Bapak Ibu keluarkan, pahalanya jelas. Apa? Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas dengan
10 kali lipat. 1 berbalas 10. Jelas timbangannya. Santuni yatim, makanya kita masih mau pahalanya juga jelas. Dalam hadis baginda Nabi menjelaskan, ana wa kafilul yatama kahatain. Aku dan penyayang anak-anak yatim nanti seperti 2 jari ini nanti di dalam surga. Barang tidak bisa. Siapa yang tidak mau sama baginda Nabi di dalam surga? Betul. Makanya kita masih mau tuh Pak ikut santunan yatim. Walaupun cuma setahun sekali, itu pun di bulan Muharram. Ya. Kalau sudah bulan Muharram bikin pengumuman, ayo satu kota Medan kita sayangi yatim. Kenapa? Bulan Muharram. Begitu lepas Muharram, sama yatim galak lagi Pak. Ada yang begitu di sini? Di sini mah nggak ada, di Jakarta banyak. Haji, oh masya Allah. Bicara haji. Pahala haji mabrur itu luar biasa. Apa? Laisa jazaa'un illal jannah. Tidak ada pahala haji mabrur balasannya langsung dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab, tanpa ada lagi perhitungan-perhitungan. Makanya kita mau cuma keluarin duit yang tidak sedikit, betul. Antri sekian tahun lamanya, begitu berangkat ke tanah suci, apa enak orang haji Pak? Jujur Pak, kalau bicara fisik orang haji gak enak Pak. Kenapa? Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, pergi ke tanah suci, sampai sana masih harus berdesak-desakan dengan jutaan manusia. Kok mau timbangannya jelas? Makanya dalam rukun Islam, haji ini dimasukin kepada yang terakhir. Rukun Islam kelima. Kenapa? Haji ini ibadahnya komplit Pak. Ya maliyah, ya badaniyah, ya jismiyah. Ini haji. Harta keluar, badan sehat, niat kencang. Betul. Tanpa 3 ini gak akan terjadi ibadah ini Pak. Badan sehat, uang punya, niat kencang, insya Allah berangkat ke Mekah. Badan kuat, duit ada, niatnya nggak punya, mungkin kemana-mana kita bisa sampai, tapi ke tanah suci kita nggak akan pernah sampai. Badan kuat, niat kencang, duit nggak punya, selamat bohong. Betul. Ini haji nih Pak. Haji ini semua ibadah masuk ke dalamnya Pak. Makanya dijadikan rukun ini, rukun Islam yang terakhir. Tapi ketika kita bicara Ramadan, bicara puasa, Allah nggak pernah kasih tahu Pak seberapa besar timbangan pahala puasa Pak. Karena dalam hadis qudsi Allah hanya mengingatkan apa? Asyamu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ada nggak Allah kasih tahu timbangan pahala di sini Pak? Ada apa tidak? Bahkan maaf, ayat yang memerintahkan ibadah Ramadan bunyinya apa Pak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Iman yang dipanggil Pak. Kalau memang Ramadan cuma spesial untuk umat Islam, harusnya ayat yang turun ya ayyuhal muslimun. Kalau memang puasa memang bagus untuk semua manusia, karena baginda Nabi mengajarkan sumu tasihu, berpuasalah kau akan sehat. Tapi kalau ibadah Ramadan untuk semua manusia, maka ayat yang turun seharusnya ya ayyuhan nasu. Tapi kenapa ketika perintah puasa ini, Ramadan ini, ayat yang turun ya ayyuhalladzina amanu? Karena memang puasa panggilan iman. Makanya ketika panggilan iman, ulama-ulama sepakat menjadikan ibadah puasa ini masuk kategori ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia. Kenapa?
Karena saat puasanya cuma kita saja sama Allah yang tahu. Betul. Ada ibadah itu kan ada dua. Ada ibadah jismiyah, ada ibadah sirriyah. Ibadah jismiyah itu yang kelihatan, sholat, sedekah, haji, itu ibadah jismiyah. Bangun masjid, itu ibadah jismiyah. Cuma ada efeknya masing-masing ibadah. Nih, perbedaan antara ibadah yang kelihatan dengan ibadah yang rahasia. Ibadah yang kelihatan biasanya rentan terkena penyakit riya. Betul. Sholat, karena kelihatan mudah terkena riya. Oh, mumpung saya hafal Quran 30 juz, diangkat jadi imam di Quwatul Muslimin, maka bacaan sholat saya panjang-panjangin Selesai sholat surah Fatihah, hatamin Al-Imran. Sombong. Sedekah, karena kelihatan mudah terkena sombong. Mumpung ada kamera, sedekah saya gede-gedein lumayan bisa masuk TV biar terkenal, walaupun cuma CCTV. Sombong. Haji, karena kelihatan mudah terkena sombong, Pak. Orang pasar merah. Apa ini? Orang pasar merah. Semua di sini harus manggil saya Pak Haji ya. Karena saya sudah 2 kali pergi ke Mekah kayak Haji Muhyiddin. Sombong. Tapi ibadah sirriyah, puasa, ibadah rahasia, karena nggak kelihatan apa yang mau disombongin. Cuma kita doang sama Allah yang tahu kita puasa apa tidak. Betul. Apa yang bisa kita sombong? Itu yang pertama. Perbedaan antara ibadah yang kelihatan dan ibadah yang tidak kelihatan. Yang kedua, pertama tadi mudah terkena sombong. Yang kedua, ibadah sirriyah, ibadah jismiyah, karena kelihatan orang bisa menilai ibadah kita. Kawan kita sholatnya khusyuk ya. Kok tahu? Kelihatan dari bacaan dan gerakan sholatnya. Saudara kita tadi sedekahnya berani ya. Kok tahu? Kelihatan dari jumlah yang dikeluarinya. Saudara kita sebelah sana hajinya mabrur rasanya. Kok tahu? Kelihatan dari tingkah lakunya sepulang dari tanah suci. Kalau yang sebelahnya lagi mah haji tomat. Di Mekah tobat sampai Medan umat. Orang bisa nilai, kenapa? Karena terlihat. Tapi puasa apa yang mau nilai? Apa yang bisa dinilai dari puasa kita? Belum pernah saya dengar orang nilai puasa, teman kita puasanya mantap ya. Kenapa? Beludah terus. Enggak ada patokan mantap puasa dari berludah, Pak. Sariawan bisa dia. Itu yang kedua. Enggak ada yang enggak bisa dinilai ibadah puasa kita. Yang ketiga, ibadah jismiyah, ibadah yang kelihatan. Karena kelihatan, orang nggak bisa pura-pura, Pak. Pura-pura sholat, apa yang mau dikerjain? Betul. Pura-pura sedekah, apa yang mau dikeluarin? Pura-pura haji, mau pergi kemana, Pak? Nggak ada orang pura-pura haji, Pak. Dulu, boleh saya cerita sedikit. Ada di Jakarta, berangkat pergi haji. Dulu tahun 80, awal 90 orang haji itu kan mesti transit di Singapura. Dari Jakarta transitnya di Singapura. Ketika transit di Singapura, dia turun, Pak, muter-muter airport. Rupanya ketinggalan pesawat. Akhirnya dia standby lah di Singapura. Waktunya orang pada pulang haji, ketemu lagi rombongan ikut, pulang dia ke Jakarta. Sampai di Jakarta ditanyalah sama tetangga, Pak Haji, gimana di Mekah? Alhamdulillah, di Mekah ternyata orangnya sipit semua.
Kelihatan pura-pura haji. Karena nggak bisa Pak, ibadah jismiyah nggak bisa berpura-pura. Betul. Tapi kalau ibadah sirriyah, pura-pura puasa, paling gampang Pak. Siang-siang kita di kota Medan ini, Pak Kurasa lapor. Keluar rumah cari warung agak jauhan sedikit. Selesai makan, mulut kita lap kering-kering. Kalau perlu sampai lecet. Lepas mulut sudah dilap kering, keluar jalan dilemes-lemesin. Macam orang 3 bulan gak kena nasi. Ada angin ke kiri ikut, miring ke kiri. Kenapa? Pura-pura puasa. Ini loh kita. Makanya maaf sekali Pak, berapa banyak dari kita di kota Medan ini Pak, ketika berpuasa itu sudah dibaca sama baginda Nabi hampir 15 abad yang lalu. Cara puasa kita di kota Medan sudah dibaca sama Nabi hampir 15 abad yang lalu. Apa baginda Nabi membaca? Beliau bersabda, "Kam min shaimin." Berapa banyak nanti umat Islam di kota Medan yang ketika melakukan ibadah puasa tidak mendapatkan kebaikan apapun dari puasanya, illal ju' wal 'athas, kecuali cuma sebatas menahan lapar dan hausnya saja. Artinya apa Bu? Puasa sih puasa siang-siang, tapi ngomongin tetangganya jalan terus. Ada yang kayak begitu di sini? Oh nggak ada, di sini mana ada? Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Ada yang ngomongin tetangga di sini, nggak tahu di luar sana. Nah, makanya ketika Allah tidak kasih tahu timbangan pahala, ayo mumpung, dan kita beraji mumpung Bapak Ibu sekalian, mumpung kita bertemu di Ramadan saat ini, maka ayo sama-sama, ini terutama buat diri saya, ayo kita jadikan Ramadan saat ini sebagai 2 perkara dalam kehidupan kita. Mau Pak? Mau Bu? Jadikan Ramadan sekarang ini sebagai 2 perkara dalam kehidupan kita. Apa? Pertama, jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik yang pernah kita lakukan. Mumpung masih ada 20 hari ke depan, jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik yang pernah kita lakukan. Memangnya kenapa kita selama ini kita juga puasa Ramadan, puasa Ramadan? Baik, memang benar. Tapi banyak dari kita Ramadan kemarin masih sebatas Ramadan pengguguran kewajiban. Cuma sebatas decoration only. Yang penting saya mau puasa. Puasa, sholatnya enggak. Puasa, banyakkan tidurnya daripada puasanya. Ayo kita jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik Pak buat kita. Kenapa? Karena maaf, saya minta maaf, 1000 maaf. Banyak dari kita Bapak Ibu, umat Islam di Indonesia ini, menjadikan Ramadan kita ini masih tidak lebih sebatas pertandingan. Bapak-bapak tahu pertandingan kan? Dalam pertandingan itu minimal ada 4 babak. Penyisihan, per-8 final, semifinal, dan final. Jadi kita masih jadikan Ramadan seperti ini Pak. Awal-awal Ramadan disebut babak penyisihan. Namanya babak penyisihan, semua tim turun ke lapangan Pak. Maka tengok awal Ramadan, kuatul muslimin full house, nggak kuat lampu jamaah. Kenapa? Babak penyisihan, semua tim turun untuk bertanding. Tapi begitu masuk minggu kedua Ramadan, per-8 final. Ya namanya per-8 final, tim sudah mulai ada yang gugur. Makanya masih kuatul muslimin minggu kedua Ramadan kemarin sudah mengalami kemajuan ya. Sholatnya makin maju. Minggu ketiga Ramadan semifinal.
Ya namanya semifinal, tinggal setengah masjid biasanya yang terawih. Yang lain kemana? Yang perempuan bingung mikirin kapan THR suami turun. Yang laki juga lagi pusingin kapan ya THR saya bisa turun. Udah nggak ada lagi tuh. Kesucian Ramadan di pekan ketiga Ramadan. Oh kita sudah urusan yang mau inilah, yang mau inilah, yang mau inilah. Kenapa? Babak semifinal. Akhir Ramadan ya final. Ya namanya final. Betul. Biasanya kalau akhir Ramadan ya imam doang berdua sama karpet. Yang azan dia, yang qomat dia. Yang imam dia, yang makmum dia. Yang matiin AC masih imam. Imam borongan. Sementara kita kemana? Asik kita masuk ke Kota Medan, tawaf dari mall ke mall. Ini nyengir tapi mikirnya ya. Karena ini memang fenomena Pak. Kalau sudah akhir Ramadan, kita lebih berpikir bukan Syawalan tapi Lebaran. Lebaran mah nasional. Siapapun bisa ikut Lebaran. Di luar Islam boleh ikut Lebaran. Puasa tapi nggak pernah sholat boleh ikut Lebaran.